Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman di pelajaran Durusul Lughal Arabiyah jilid kedua. Ya, mohon maaf nih, saya ini lagi di luar ruangan nih, lagi sambil ngomong anak. Ya teman-teman, dan kata kedua adalah ism. Wahadul ism tukhalifur rajul fi khamsati asya. Ya, udah sekitar mungkin 3 hari 4 hari ya saya belum update pelajaran bahasa Arab. Kali ini saya akan update lagi. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Nah, kali ini saya sudah masuk ke pelajaran ke-21, Ad-Dars Al-Hadi Ashar, Al-Hadi wal Ashrun. Ashrun itu 20, Hadi itu 1, jadi 21. Selamat buat teman-teman yang udah sampai pelajaran ini. Bagi Anda yang merasa masih bingung, Anda bisa ulang dari pelajaran pertama yang ada di video-video channel saya ya. Mungkin nanti saya kasih listnya di bawah, tapi mungkin nanti aja ya. Atau Anda yang masih kesulitan, Anda bisa mulai dari buku jilid pertama, ada di playlist channel ini. Oke teman-teman, selamat datang, dan bagi Anda yang baru mampir, jangan lupa subscribe. Terima kasih Anda sudah klik video ini, dan video ini saya bagi menjadi 3 sesi ya. Yang pertama adalah tentang kosakata. Setelah itu saya akan masuk kepada ini percakapan ya. Kemudian baru saya kasih kaidah-kaidah dan juga ekspresi penting ya, kaidah-kaidah umum, dan itu penting banget. Jadi tonton sampai habis. Oke, saya masuk ke pelajaran pertama, yaitu mufrodat ya, kosakata. Nah, ada beberapa kosakata yang sudah saya daftar di sini. Yang pertama al-asdiqo ya. Al-asdiqo ini artinya adalah teman-teman, jamak dari sodiq, artinya teman. Kemudian ada al-mator ya. Al-mator ini artinya adalah bandara, al-mator. Kemudian ada istiqbal. Istiqbal ini artinya adalah menyambut. Kemudian ada rois. Nah, rois ini artinya adalah ketua atau bisa juga presiden ya. Sering dipakai buat presiden negara ya, rois jumhuriyah, dan seterusnya. Kadang juga dipakai untuk ketua, tapi dalam konteks percakapan nanti ini rois di sini adalah presiden. Oke, selanjutnya lam. Nah, lam ini artinya belum ya, lam. Kemudian ada 5. Nah, jadi ini ada 2 tulisan ya, sama tulisannya lam dan mim ya. Tapi yang pertama bacanya lam, artinya belum. Nah, kemudian 5 artinya kenapa. 5 kenapa. Lam dan 5. Nah, kalau lam ini biasanya disambung dengan fi'il mudhari, kosa kata kerja masa sekarang dan masa depan ya. Kalau 5 ini biasanya disambung dengan fi'il mudhari juga ya, bisa juga fi'il madhi. Kalau lam biasanya fi'il mudhari. Selanjutnya marid artinya sakit ya, sakit. Kemudian mujtahid. Nah, mujtahid artinya sungguh-sungguh. Kemudian kalimah. Nah, kalimah dalam bahasa Arab itu maknanya adalah kata ya, jadi kalimah artinya bukan kalimat tapi kata. Kemudian jumlah. Nah, kalau jumlah ini artinya adalah kalimat ya, baru ya. Kalau jumlah artinya kalimat. Kemudian fahima yafhamu. Fahima artinya paham. Kemudian nasiya yansa. Nasiya artinya adalah lupa. Oke, selanjutnya al-qawaid. Nah, ini dia. Oh, ini nanti ya. Saya langsung masuk ke percakapan teman-teman. Ini dia percakapan kita hari ini. Silakan disimak, bagi Anda yang punya bukunya bisa dibuka. Pelajaran ke-21 ya. Oh, ini ngulang lagi ya. Mohon maaf, tadi udah saya buka tapi ketutup ya. 19. Oh ya. Oke. Kaifa haluka ya ustazana? Bagaimana kabarmu wahai guruku? Bikhair alhamdulillah wa ashkuruh. Baik, aku memuji Allah ya, aku bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepadanya. Ana ma'aro Harun, aku tidak melihat Harun.
Alam yahdur, apakah Harun belum datang? Naam, innahu lam yahdur al-yawm. Iya, sesungguhnya dia belum datang hari ini. Wa inna asdiqa'uhu ats-tsalatsa. Dan di mana teman-temannya yang 3? Asdiqa jamak dari sodik. Sodik artinya teman. Di mana temannya yang 3? Hum aidan lam yahduru. Mereka juga belum hadir. Atarifuna aina zahabu? Apakah kalian mengetahui kemana mereka pergi? Jangan basah, jangan. Ini rumahnya Pak Nur, jangan. Sini. Nggak boleh. Nggak boleh. Rumah yang di situ aja, main ayunan. Iya, main ayunan tuh nggak apa-apa, main ayunan. Nggak boleh. Nanti nggak boleh. Nanti basah. Nanti basah. Kalau di sini nanti bisa main ayunan. Ya. Azunnu annahum zahabu ilal matar listiqbali ra'isihim. Aku kira mereka pergi ke bandara untuk menyambut presiden mereka, allazi ya'ti al-yawm ilal Madinah al-Munawwarah, yang datang hari ini ke Madinah Munawwarah, li ziyarati Masjid Ar-Rasul, li untuk ziarah mengunjungi Masjid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi ya. Akatabtum al-wajibat ya abna'i. Apakah katabtum kalian telah menulis al-wajibat? Ini fi'il madhi ya, kata kerja masa lampau. Tuh udah kakaknya. Akatabtum al-wajibat ya abna'i. Nam katabna, iya kami sudah menulis. Ana lam aktub. Aku belum menulis. Lima lam taktub ya bunai. Kenapa kamu belum menulis, wahai anakku? Liannani lam afham ad-darsa. Karena aku belum paham pelajaran. Ma huwa syai' alladhi lam tafhamhu fid dars. Apakah hal yang belum kamu paham di dalam pelajaran? Lam afham al-farqa bainal jumlah al-ismiyah wal jumlah al-fi'liyah. Aku belum paham perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini nanti akan kita jelaskan ya. Abbas, kasirun minatulab lam yafhamu haza. Banyak dari para pelajar belum memahami ini. Sa'altu akhwati allai yadrusna fil madrasah as-sanawiyah an haza. Aku telah bertanya kepada saudara-saudara perempuanku yang mereka belajar di Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah ini sekolah SMA ya. Anhaza walam ya'rifna, tentang ini dan mereka belum tahu. Sa'ashrahu lakum hazat darsa maratan ukhra al-an. Aku akan menjelaskan kepada kalian pelajaran ini sekali lagi sekarang. Isma'u, dengarkan. Al-jumlah ismiyah hil jumlah allati awwaluha ismun. Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat allati awwaluha ismun, yang diawali dengan ismun. Nahwa seperti as-sayyaratu jamilatun. Mobilnya bagus. Hamidun marid. Hamid sakit. Aminatu mujtahidah. Aminah mujtahidah, bersungguh-sungguh. Fakullu jumlatin min hazihil jumal, dan semua kalimat dari kalimat-kalimat ini awaluha ismun, di awalnya ada ism, wa huwal mubtada, dia disebut mubtada, wal ismu tsani huwa al khobar, dan ism yang kedua adalah khobar. Al mubtada wal khobar marfu'ani, afahimtum? Mubtada dan khobar dua-duanya marfu. Apakah kalian paham? Marfu itu artinya harokatnya doma ya. Jadi mubtada dan khobar ini dua-duanya harokatnya doma. Apakah kalian paham? Naam fahimnahu jayidan. Iya, kami memahaminya dengan baik. Ana lamma afham. Aku belum paham. Ya, ini lamma ini bentuk lain dari lam ya. Jadi boleh pakai lam, boleh pakai lamma. Ana lamma afham. Aku belum paham. Kulta innal mubtada wal khobar marfu'ani. Ya, kulta, ya, engkau berkata, innal mubtada, bahwa sesungguhnya mubtada dan khobar marfu'ani. Mubtada dan khobar dua-duanya harokatnya
dhammah. Fama ma'anal marfu? Maka apa arti dari marfu? Gurunya menjawab, al marfu huwa al ism allazi fi akhirih dhammatun. Marfu adalah ism yang di akhirnya harokatnya dhammah. Ya, jadi marfu itu yang harokatnya dhammah. Nahwa al mudarrisu al kitabu al babu. Nah, seperti al mudarrisu al kitabu al babu, nah ini semua harokatnya dhammah. Al-an fahimtu, sekarang aku paham. Amal jumlatul fi'liyah, sedangkan jumlah fi'liyah, fahiyal jumlah allati awwaluha fi'lun, adalah jumlah atau kalimat yang di awalnya ada fi'lun, kata kerja. Nahwa seperti dakhalal mudarris, gurunya sudah masuk. Qalal mudir, direktur berkata. Yaktubut thalib, seorang siswa menulis. Ya, pokoknya kalau jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang di awalnya ada kata kerja. Boleh mudhari, boleh madhi ya. Fi'il kerja, kata kerjanya boleh kata kerja masa lampau, masa sekarang. Kalau masa lampau disebut madhi, kayak qala ya. Kemudian dakhala itu fi'il madhi. Boleh juga mudhari seperti yaktubu. Nah, ini fi'il mudhari untuk masa sekarang dan masa depan. Fa fi kulli jumlatin min hadhil jumal kalimatan. Dan di setiap kalimat dari kalimat-kalimat ini ada dua kata kalimatan. Al kalimal ula fi'lun, kata pertama kata kerja. Wal kalimah saniyah ismun, dan kata kedua adalah ism. Wa hadzal ism allazi ya'ti ba'dal fi'li ismuhu al fa'il. Dan ism yang kedua yang datang setelah fi'il, setelah kata kerja disebut fa'il. Al fa'il marfu'. Fahimtum? Fa'ilnya marfu, fa'ilnya harokatnya dhammah. Apakah kalian paham? Naam fahimna, walhamdulillah. Iya, kami paham, alhamdulillah. Ya Ustaz, wahai Ustaz. Qulta qabla yaumain innal kalimah salah aqsam. Engkau berkata 2 hari yang lalu. Qabla yaumain 2 hari yang lalu ya. Yaumain itu 2 hari. Qabla sebelum, maksudnya sebelum 2 hari atau 2 hari yang lalu. Engkau berkata 2 hari yang lalu, innal kalimah salah aqsam. Sesungguhnya kata dalam bahasa Arab ada 3 bagian, 3 kelompok. Mahia, apa saja itu? Ana nasituha, aku lupa. Man ya'rif haza? Siapa yang tahu ini? Ana, kata Hashim. Aqsamul kalimah, bagian-bagian kata ada ism, fi'il dan harf. Jadi ada 3, ism, fi'il dan harf. Hati misalan likulli wahidin minha ya Amr. Ya, berilah contoh bagi setiap dari mereka ya. Al-ismu nahwa kitab, ism contohnya kitab, kolam, tolib, rojul, mudaris. Fi'il contohnya khoroja, ya, keluar ya. Sajada, sujud. Yajlis, duduk. Yagsil, mencuci. Waktub, wakro, wa uktub, dan ini kata perintah ya, tulislah dan bacalah. Ya, jadi simpelnya ism itu adalah kata kerja ya. Kata benda. Tapi ism nggak selalu benda juga ya, bisa juga orang ya, kayak misalkan Muhammad, nah itu dia juga sebut ism juga. Pokoknya kata yang bisa jadi objek, bisa jadi subjek. Nah, ini bisa digunakan disebut ism. Kemudian fi'il itu kata kerja ya, bisa kata kerja masa lampau, masa sekarang, atau kata kerja perintah juga. Wal harf nahwa, nah sedangkan huruf contohnya fi, ila, min, ni'ma, wala, lan, lam, sin, kama fi, sa'akul. Nah, ini semua huruf-huruf ini disebut al-harfu. Dan ini bisa dikatakan kata sambung ya, seperti misalkan akan, di dalam, ke, tidak, kemudian tidak akan, belum ya. Ini disebut dalam bahasa Arab istilahnya harf atau huruf. Jamaknya huruf. Mudaris berkata, gurunya berkata, ahsanta ya Amru, bagus wahai Amru. Istarihu qalilan, silakan istirahat sebentar. Nabda'ud darsal jadid fil hissa al-qadimah, kita akan mulai pelajaran baru di pelajaran selanjutnya. Arujal mudir min Makkah ya Ustadz, apakah Pak Direktur sudah kembali dari Makkah wahai Ustadz? Lama, belum. Sayarji ba'da yauman insyaallah, dia akan kembali setelah 2 hari insyaallah.
5 menit kemudian ba'da khamsi daqaik. Nabda'u darsal jadid, apakah kita akan memulai pelajaran baru? Mahlan ya Ustadz, nanti wahai Pak Guru. Mahlan artinya pelan-pelan ya. Pelan-pelan wahai guru. Lama naktub ma katabta ala sabur, kita belum menulis apa yang kau tulis di papan tulis. Oke, setelah ini kita masuk ke bagian ketiga, yaitu al-qawaid ya. Nah, ini qawaid ini yang penting sekali pertama adalah kata lam ya. Kata lam ini kita bisa tambahkan setelahnya fi'il mudhari, maka akan menjadi maknanya belum. Kalau saya bilang lam afham artinya saya belum paham. Lam akro saya belum baca. Lam aro saya belum lihat. Nah, yang berubah dari fi'il mudhari kalau Anda kasih lam itu huruf terakhirnya harokatnya jadi sukun ya. Nah, ini jadi lam afham, lam akro, lam aro. Nah kalau dia di belakangnya ada huruf ilah kayak ya, waw dan alif ya, maka dia akan hilang. Kayak aro tadinya kan ro'a ya ro, nah itu ada ya-nya, tapi karena ada lam maka dia hilang menjadi lam aro. Kemudian kalau dia hurufnya huruf salim ya, huruf yang bukan ilah, huruf ilah ada 3 ya, alif, ya dan waw. Kalau bukan alif, ya dan waw maka harokatnya menjadi sukun kayak ini, lam arif, lam akul, saya belum makan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau fi'il mudhari'nya buat jamak ya, kayak yang arifu ini kan mereka, itu nunnya hilang ya. Tadinya kan yang arifuna, nunnya hilang, kemudian diganti dengan alif. Jadinya lam ya arifu. Ya alamuna menjadi lam ya alamu. Ta'lamuna menjadi lam ta'lamu. Ta'rifuna menjadi lam ta'rifu ya. Pokoknya nunnya berubah menjadi alif. Oke, itu kalau ada lam ya. Ini penting sekali. Nah, ini bisa juga menjadi lama ya. Kalau saya kasih alif jadi lama, ini maknanya sama, cuma dia terkesan lebih formal ya. Jadi ringkasnya lam. Nah, kemudian ada jumlah ismiyah. Nah, ini yang tadi dibahas oleh Ustadz dalam percakapan ya. Jumlah ismiyah itu ada 2 kata. Yang pertama disebut mubtada ya, kata yang dijelaskan. Yang kedua kata penjelasannya atau disebut khobar. Nah, dan ini dua-duanya isem ya. Biasanya dua-duanya isem. Tapi boleh juga kalau misalkan pertama isem, kedua fiil, boleh juga ya. Tapi kalau jumlah ismiyah biasanya awalnya isem. Muhammad jamil, Muhammad cakep ya. Muhammad zaki, Muhammad cerdas. Ahmad qawi, Ahmad kuat. Nah, ini pertama, yang kata pertama disebut mubtada. Jadi Ahmad ini disebut mubtada, Muhammad disebut mubtada. Nah, khobarnya yang menjelaskan atau penjelasannya disebut predikatnya ya. Penjelasannya disebut dengan khobar. Jadi jamil, zaki dan qawi ini adalah khobarnya. Jadi ada mubtada, ada khobar. Dan mubtada biasanya di depan, khobar biasanya di belakang. Walaupun ada beberapa posisi yang nanti membuat mubtada itu di belakang dan khobar di depan. Itu pembahasan lebih lanjut nanti ya. Ini yang pokok ini dulu. Kemudian jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan kata kerja. Maka Anda lihat di sini ada qara'a Muhammadun al-kitaba, fataha Muhammadun al-baba, hamala Muhammadun al-qalama. Nah, ini semua qara'a, fataha, hamala ini adalah fi'il, kata kerja. Maka jumlah ini, kalimat ini disebut jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang mengandung kata kerja. Nah, kemudian hal penting lagi, dan ini termasuk salah satu kunci memahami bahasa Arab, adalah pembagian kata menjadi 3, yaitu ada isim, fi'il, dan harf. Nah, jadi semua kata itu dibagi menjadi 3 ini. Kalau Anda sudah paham ini, Anda jadi lebih mudah nanti membuka kamus ya. Nah, isim, pokoknya isim ini semua yang dia itu bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Nah, seperti bisa jadi orang, bisa jadi benda, bisa jadi tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Dan dia isim ini biasanya ada harokatnya berubah ya. Isim itu harokatnya sering berubah. Kalau dia pelaku, dia harokatnya doma ya. Kalau dia objek, harokatnya jadi fathah.
Dan kebanyakan isem itu dia ada alif lam dan tanwinnya. Nah, tapi nggak selalu ya, ada pengecualian. Tapi mayoritas ada alif lam dan tanwinnya. Misalkan Alkitab atau Kitabun, itu dia pasti isem karena ada alif lam dan tanwin. Kemudian misalkan Babun, pintu ya, Nafizatun, nah itu ada tanwinnya berarti dia isem. Walaupun nggak selalu ada. Kayak misalkan Makkatu ya, Makkatu ini dia nggak ada tanwin ya, nggak ada alif lamnya karena dia nama asing ya, nama yang ya nggak masuk konsep isem ini, isem normal, maka dia menjadi isem juga, tetapi harokatnya tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, dan tidak boleh ada tanwin. Malah Makkah itu nggak boleh kita bilang Makkatun. Atau misalkan Jakarta ya, Jakarta ini nama asing, nggak boleh dikasih tanwin, misalkan Jakartayun, nah itu nggak bisa. Kemudian isem itu ya, saya masuk ke fi'il. Nah, fi'il ini kata kerja. Kata kerja dibagi 3, yaitu ya ada pertama namanya adalah madhi. Nah, al-madhi ini kata kerja masa lampau ya. Kemudian ada al-mudhari. Al-mudhari ini kata kerja masa sekarang dan masa depan ya. Nah, kemudian ada al-amr. Al-amr ini kata kerja perintah. Nah, ya. Nah, terakhir al-harf. Al-harf ini adalah huruf. Huruf ini ya biasa kita artikan mungkin kata sambung juga ya. Pak. Pak Nur. Ya, ini udah jelasin tadi ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.